Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak perempat untuk Anda yang telah bersama kami sejak tadi ataupun yang baru saja bersama program 4 ya, Suara Budaya Banjar di 87,7 FM ataupun di 105,9 MHz, dan siaran perempat ini juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Kebersamaan kita malam hari ini dalam ragam budaya madihin syair bakisah juga bisa disaksikan di tayangan live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Baik pendengar, untuk kesempatan malam hari ini Selasa
23 September 2025. Saya Eli menjumpai dan Sanak Pro 4 di acara ini hingga nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Tentu saja bersama Maestro Madihin Kalimantan Selatan yang memang selalu setia hadir untuk dan Sanak Pro 4 insya Allah ya, setiap Selasa malam kalau beliaunya tidak sibuk karena kadang juga ada kegiatan yang harus dilaksanakan ya. Tapi bahagia malam hari ini pendengar kita bisa bersama kembali untuk bersama-sama di acara ini terkait dengan keberadaan Kota Banjarmasin ya di hari jadinya yang ke-499 tahun 2025 ini. Maka kita juga akan simak nantinya ya, kita akan dengarkan bagaimana seni lisan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yakni Madihin menghadirkan satu tema yang memang berkaitan dengan itu. Usia Kota Banjarmasin, mungkin juga nanti ada sejarahnya yang dikemas dalam sajian seni tutur. Ini ada hiburan di sana pasti, tapi juga ada pesan penting yang tentunya harus kita ketahui bersama ya. Baik, kita akan sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Walau ada flu sedikit lah. Tapi masih banyak sehatnya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kemarin putih-putih Pak mendominasi. Sekarang hitam-hitam ini agak Ya. gelap ini. Tadi spontan aja. Spontan ya. Bahan pakaian yang agak lebih enak lah. Oke. Karena saya Spontan senang ya. kaos. Dan seperti hanya Madihin itu juga spontan kan ya Pak ya? Spontan. Spontanitas Ya. ini ciri khas dari seni Madihin pendengar Betul. ya. Oke. Baik, Banjarmasin 499 tahun lintas abad kota 1000 sungai. Sekarang memang masih 1000 sungai ya Pak? Sebenarnya istilah 1000 sungai itu jangan melihat Banjarmasin saat ini. Oke. Karena Banjarmasin itu sangat luas sejarahnya. Ya. Termasuk Tidak hanya sungainya juga ya. Martapura itu Banjarmasin. Kemudian Barito Kuala ada sebagian juga wilayah Banjarmasin. Oke. Nah pada waktu itu memang sangat sedikit dan sungainya memang alamiah. Seiring dengan perkembangan zaman kan kota Banjarmasin, makanya ada Banjarmasin 1, dulu Banjar 1, Banjar 2, Banjar 3. Kemudian di wilayah sebagian dari Martapura itu juga wilayah Banjarmasin dulu. Sebelum administrasi teratur, kemudian dia kan sempat di bawah keresidenan kolonial pada waktu itu. Kalau kita bicara tentang Banjarmasin tidak lepas dengan Kesultanan Banjar. Iya. Karena cikal bakal kota Banjarmasin ini adalah peran seorang keturunan dari kerajaan Daha ya, yang waktu itu menganut Hindu. Kalau kita ke atas lagi itu negara Dipa. Ya, negara Dipa itu yang raja pertamanya adalah Cakranegara Kuda Banjaransari atau dikenal dengan istilah Suryanata. Suryanata. Atau dikenal lagi istilahnya Raden Putra. Kemudian dia kawin dengan seorang putri. Ada yang menyatakan itu dari daerah Kahuripan, ada yang menyatakan itu hasil tapa dari Lampung Mangkurat. Lampung Mangkurat ini anak dari juragan Empu Jatmika ya. Empu Jatmika itu adalah anak dari juragan Jantam, itu ceritanya di atas. Sampai lahir dari perkawinan ini 2 orang putra, Surya Wangsa, Surya Gangga Wangsa. Kemudian lahir lagi dia kawin, kalau Surya Gangga Wangsa dia kawin dengan anaknya dari Lembu Mangkurat. Karena Lembu Mangkurat kawin dengan Dayang Diparaja, lahirlah Putri Malingkun. Nah, jadi Putri Malingkun ini yang kawin dengan Surya Gangga Wangsa, melahirkan seorang putri namanya Putri Kalungsu. Nah, lalu lahir lagi perkawinan Surya Wangsa dengan seorang, ya saya tidak kenal itu nama istrinya, lahirlah seorang pangeran namanya Calelean. Bangsawan dengan bangsawan terus ya, Pak ya? Sepupu aja itu. Gak jauh-jauh ya. Nah, kemudian dia kawin, nah lahirlah Raden Panji Kaburungan. Nah inilah nanti yang melahirkan
daripada kakeknya Sultan Suryansah. Nah, kita langsung lompat saja. Sultan Suryansah ini adalah anak dari Raden Mantri Alu, anak dari Pangeran Bengawan. Pangeran Bengawan ini saudara dengan Sukarama, sepupu lagi dia kawin. Nah, Sukarama melahirkan anak yang namanya Galuh Baranakan, saudaranya Temenggung nanti yang akan berperang dengan Sultan Suryansah. Sebelumnya beliau bernama Raden Samudra. Nah, ini Raden Samudra inilah nanti yang dibantu oleh seorang penguasa Muara Banjar, tepatnya di Kampung Kuin sekarang, itu Allah Masih. Allah Masih inilah yang nanti cikal bakalnya menjadi Kesultanan Banjar. Allah Masih itu istilah bahasa itu adalah orang-orang Melayu. Nah, ini dari peran daripada seorang Patih Masih yang sangat berjasa. Dia menyatukan beberapa patih, Patih Balitung atau Balit, Patih Muhur, Patih Kuin, dan Patih Masih itu sendiri. Sehingga kalau kita urut ke atas itu ada kaitan lagi dengan yang namanya Sunan Serabut. Nah, Sunan Serabut inilah nanti ya kaitannya dengan Demak, Kerajaan Demak yang akan memberikan bantuan ketika Sultan Suryansah berperang dengan pamannya sendiri. Akhirnya diakhiri dengan islah damai. Kemudian Pangeran Temenggung itu kembali ke ke Hulu. Sultan Suryansah dia berada di Muara, sehingga terbentuklah Kesultanan Banjar dengan ikrar masuk Islam beliau pada tanggal 8 Zulhijjah 930 Hijriah bertepatan dengan 24 September 1526 Masehi. Sehingga para sejarawan ini sepakat bahwa ini dijadikan sebagai hari jadi kota Banjarmasin yang sudah berusia 499 dari beberapa generasi, beberapa pemimpin, dan sekarang di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Yamin HR dengan Hajah Ananda dengan mengusung programnya yaitu Bamara, Banjarmasin Maju Sejahtera. Nah, jadi Bamara ini salah satu visi misinya yang nanti akan berjalan selama beberapa tahun, di satu periode 5 tahun, mungkin periode berikutnya nanti ada lagi wali kota baru dengan berbagai macam program. Nah, kembali kita kepada Kesultanan Banjar. Saya mengambil dari beberapa referensi, ada yang juga dari Google juga ada. Tapi kalau saya lihat runut, saya lebih cenderung kepada almarhum Yusliani Nur, di mana buku beliau itu adalah Islamisasi Banjar. Di situ disebutkan sangat jelas bahwa ini juga mengacu kepada seorang sejarawan kita almarhum Profesor Edward Saleh yang menyatakan bahwa tanggal 24 September 1526 itulah hari jadi kota Banjarmasin disepakati. Sehingga mengingat kembali sejarah tonggak keislaman jadi di tanah Banjar ini. Nah, jadi kalau kita hitung Islam yang ada di tanah Banjar dengan deklarasinya Sultan Suryansah itu 499. Jadi sudah hampir 5 abad. Ya. 1 tahun lagi 5 abad. Setahun lagi, mudah-mudahan. Sehingga Banjarmasin pada waktu itu dengan sungainya yang banyak, ada dibelah oleh satu sungai namanya Sungai Martapura. Ya. Dengan induk di Muara itu Sungai Barito. Kemudian macam-macam lagi anak sungai banyak. Makanya dengan jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga eksistensi sungai itu menyempit. Dan alhamdulillah ini ada sudah upaya ya pengerukan. Iya. Kemudian juga baru-baru tadi dalam rangkaian hari jadi saya perhatikan juga di program kegiatan Pemko ada bersih sungai, lomba bersih sungai.
Dulu ada lagi di atasnya itu pemangku sungai. Pemangku sungai. Tapi dengan adanya kebijakan yang baru, apakah itu juga masih terus berlanjut, Pak? Saya kurang begitu mengamati ya. Cuma dari beberapa pandangan saya secara kasat mata yang saya lihat, ada upaya sudah. Dulu ada dinas sungai, Dulu ya. sekarang kan cuma masuk ke bidang. Oke. Jadi di eranya wali kota Pak almarhum Yudi Wahyuni, itu beliau sangat intens masalah sungai. Oke. Dan sejauh ini selama sepanjang karir Pak Anang mencintai dan juga membawa Madihin ini bahkan sampai ke luar begitu ya Pak Ya. Anang ya. Kapan terakhir kali barangkali tampil? Mungkin ya ada kaitannya juga dengan sungai. Saya pada waktu itu di eranya Pak Ibnu Sina, di periode awal ya, dia kan 2 periode. Saya tampil di hadapan Menteri LH Lingkungan hidup. Itu enggak, saya Siti Nurbaya dia namanya. Ya. Nah itu saya menampilkan Madihin dalam bentuk apresiasi dengan lingkungan hidup. Kemudian juga saya mengharapkan bahwa anggaran Pemko nggak bisa semuanya bisa digunakan ke arah sungai. Harus ada ya bahasa win-win solution lah sekarang. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah, jadi harus ada sharing anggaran. Oke. Nah kemudian kesadaran masyarakat juga sangat penting. Jadi kesadaran masyarakat sangat penting. Kenapa sangat penting? Bagaimanapun masyarakat punya tanggung jawab juga. Iya. Kalau cuman pemerintah Kalau aja hanya pemerintah nggak kota bisa saja ya. sangat Lelah Pak ya. lelah banyak di tangannya. Apalagi sekarang Iya. kan alhamdulillah tuh sudah saya sangat mengapresiasi kinerja Pak Wali Kota. Iya. Itu dengan adanya pengendalian sudah masalah sampah. Oke. Program Bamara Banjarmasin Maju Sejahtera. Bahkan Betul. ini beberapa waktu terakhir juga masih gencar nih Pak Anang. Saya lihat di luar Iya. kota ada bangunan-bangunan yang memang menggunakan sungai itu sudah mulai dilakukan pembongkaran seperti itu ya. Betul. Baik. Ini sebelum bermadihin nampaknya ada yang gabung nih Pak. Kita Boleh, beri silakan. kesempatan juga ya. Baik. Halo. Terputus ya. Baik, bisa dicoba kembali, bisa juga di line telepon 3252602, kalau di WhatsApp Pro 4 di 089534050959 ya. Baik, sementara untuk tema kita Banjarmasin 499 tahun lintas abad kota 1000 sungai. Ini wah, ini angka yang tidak mudah lagi ya. Betul. Bahkan sudah hampir mendekati 5 abad ini Pak Anang ya. Tuh, jadi Oke. 5 abad itu uji orang Banjar tuh mana sudah ibarat manusia itu kalau 100 tahun 5 generasi. Ini harusnya tambah bijaksana ini Pak ya. Artinya Udah gini, mateng ini. Banjarmasin kan kalau melihat rentang waktu yang sangat panjang ini banyak sekali sebenarnya setiap pemimpin itu punya ciri khas masing-masing. Ya. Kita berharap upaya juga ya kita tidak lepas juga dari kritik, bukan juga anti kritik, karena kritik itu ada yang kita harapkan konstruktif. Upaya-upaya memelihara sungai ini sangat penting karena sungai adalah urat nadi kehidupan orang Banjar. Ya. Walaupun sekarang konsentrasi sungai itu lebih kepada arah wisata sekarang, bukan lagi kepada arah ke alamiahnya dulu. Iya. Saya merasa sebagai anak sungai di tepian Kali Barito, di antara 2 delta, Pulau Kembang dan Pulau Alalak itu, saya merasakan bahwa nikmatnya di pinggir sungai, walaupun dalam tanda petik ada negatifnya juga. Dan alhamdulillah program-program seperti jamban terapung kan sudah nggak muncul lagi. Iya. Sudah mulai ditertibkan Pak. Nah, kemudian kawasan kumuh itu sudah dibikin seperti di layak, Muara Kelayan. Nah, kemudian jembatan-jembatan sudah lumayan lah, dan juga sangat kita apresiasi wali kota di era siapapun lah, dia punya peninggalan-peninggalan. Nah, kemudian di era sekarang dengan pengendalian sampah dan juga terobosan-terobosan yang dilakukan oleh wali kota yang baru ini, apalagi saya lihat ini ada program acara hari jadi luar biasa itu Bakul Pes.
Iya, hampir bakul 1 fest. bulan ya. Iya. Dan ini bukan hanya juga seremonial, tapi juga upaya dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat. Kita dukung pemerintah kota dalam mengentaskan sampah ini. Kemudian juga kebersihan kota dan juga pariwisata. Malam hari ini saya lihat itu ada tanglong ya. Iya. Nah, tanglong ini salah satu budaya sungai, bagaimana menghidupkan Cukung. Orang-orang sungai ini kan dia tidak lepas dari kehidupan di pinggir sungai. Iya. Di satu sisi kan Pak Anang tadi juga mengatakan bahwa sekarang ini sungai keberadaannya itu sudah lebih ke wisata ya, Iya. wisata budaya. Tapi kan pasti ada kerinduan tersendiri Pak, bahwa bagaimana sungai dulu sebagai urat nadi kehidupan orang Banjar ya, sebagai sarana transportasi, kemudian juga mata pencaharian di sana. Tapi yang masih ada kan sekarang kayak pasar terapung. Pasar terapung pun ini tidak yang dulu lagi Pak. Kalau yang dulu kan di tempat saya itu di Kuin Alalak itu. Itu dulu dari berbagai daerah, termasuk di daerah Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan juga ada daerah Kapuas yang datang membawa dagangannya. Nah kemudian dulu asiknya itu ada barter, Gak pakai uang ya. nggak pakai uang. Saya sendiri juga pelaku itu dulu. Ini ternyata pelakunya ya. Saya Mbak Eli dulu pada waktu era 80, 85 kan saya anak petani. Jadi kalau dari sawah atau dari pehumaan ujo orang Banjar itu memutik nyiurnya dijual. Saya juga huruf belum baras. Oh, Huruf gitu. nanti dengan semangka. Tapi sepadan ya Pak ya. Sepadan. Sepadan aja ya. Kemudian kan kalau untuk warungnya ya warung terapung itu di rombong namanya. Nah, jadi eranya sangat luar biasa. Dengan tembusnya jalan sekarang Trans Kalimantan, kemudian berdirinya jembatan Barito yang ada di tengah-tengah sungai, dalam hal ini Pulau Bakut itu kan juga karena sekarang kan orang ingin cepat. Betul. Kalau orang hanya berwisata ya nikmati aja di sungai, tapi kalau orang dalam mobilitas itu mereka ingin cepat sehingga mobil menjadi Pilihan, mobilisasi itu seperti transportasi darat itu menjadi lebih dominan sekarang. Dan banyak cara sebetulnya untuk kita membaca lagi sejarah, mengetahui lagi nilai-nilai sejarah khususnya Kota Banjarmasin ya. Kalau lewat buku mungkin iya, lewat tayangan kayak semacam dokumenter mungkin bisa lah. Tapi malam hari ini pendengar khusus untuk Dangsana Perempat kami ajak menikmati suasana dulu ya, dimana kalau kita sebut 1000 sungai ya memang betul ya, karena ini kita tidak bicara Banjarmasinnya saja, bahkan Martapura dan kawasan lainnya juga termasuk Banjarmasin ya dulu gitu ya. Maka malam hari ini kami akan ajak Dangsana Perempat untuk menoleh kembali ke sejarah dulu melalui sebuah seni, tepatnya seni Madihin. Dan bagaimana ceritanya kita akan nikmati. Bagaimana Pak Anang, udah siap ini? Kita bersair dulu ya. Bersair dulu ya. Saya Karena spontan aja sairnya. Oke, Madihin sair bakisah. Jadi nanti terakhir kita tutup dengan Madihin. Nah, sekarang kayaknya modenya mode dibalik sama Saya Pak balik Anang ya. Sebab Bakisah di dalam dulu. Madihin itu ada sair juga. Nah, sehingga sairnya nanti nggak terbaca. Iyalah. Walaupun sairnya biasa spontan aja saya. Malam hari ini kan milik Pak Anang, jadi saya Oke. menyimak saja ya kan. Oke. Baik, sambil nanti yang ingin gabung juga silakan kita Silakan. nikmati dulu persembahan malam hari ini bersama Pak Anang Syahrani. Silakan Pak Anang. Untayan sair salam dibuka, para pendengar di mana berada, mengungkai sejarah kota tercinta 499 sudah usia. Kota Banjarmasin melintas abad, sejarah sungai ditulis dimuat,
sehingga anak cucu bisa mengingat lembaran sejarah tulis hikayat. Banjarmasin yang dirindukan, 2025 waktu berjalan, berbagai pemimpin punya pemikiran, sekarang Bamara digaungkan. Harapan pemerintah kota Banjarmasin maju, barasihi sungai dan batang banyu. Jangan diliatakan, ayo diharagu, 1000 sungai cahaya selalu. Terima kasih para pemimpin yang telah maharagu kota Banjarmasin. Sejarah ditulis, jua dipilih, 499 terus dikain. Harapan kita kota nang indah, sekeping surga anugerah Allah. 1000 sungai, sungai terindah. Jaga sampai rigat, jangan sampai rigat dibuangi sampah. Nah, ini ada punya teleponnya, dibukai dulu. Iya. Spontan ya, ini baru syairnya ya. Kita akan terima dulu yang mau gabung nih. Ya, silakan. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, dengan siapa? Di mana? Terputus ya kan? Nah, sudah diangkat nggak ada. Nah, ya kan? Baik, terima kasih ya. Sementara tadi kita sudah dengarkan syair yang dibawakan oleh Pak Anang malam hari ini mengenai kota Banjarmasin ya. Baik, lagi-lagi soal sampah ya Pak Anang ya. Betul. Yang memang ini lagi digalakkan karena kota Banjarmasin ini bahkan juga lagi darurat sampah ya. Yeah. Beberapa waktu lalu dengan adanya penutupan TPA yang di sana tuh Pak. Nah, ya, oke lah. Maka mudah-mudahan dengan kesadaran semua pihak ini kita tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tapi juga semuanya harus gawi seberataan ya Pak ya. Gawi sabumi. Gawi sabumi untuk mewujudkan program Bamara ini bisa Bamara, terwujud ya. Karena kalau kita gaungkan lagi sungai-sungai yang ada sebagai apa ya istilahnya objek wisata unggulan begitu ya. Tapi kalau misalkan daerahnya kotor kan yang supan kita juga ya kan Pak Anang ya. Sebagai orang Banjar yang punya apa istilahnya motonya itu kan bungas, unggul, bersih, Iya, nah nyaman. Gimana mau nyaman kalau nggak bersih ya? Betul. Ya ini kalau sekali bersih-bersih bersihin semua isi rumah, dijual semua, bukan itu ya. Baiklah, yang mau gabung silakan masih ditunggu di 3252602. Di 08953405095539 juga silahkan. Kita jeda sebentar untuk nanti kita lanjutkan kembali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja? Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Baik pendengar dan sanak Pro 4, kita masih lanjutkan kembali untuk sajian Madihin Syair Bakisah malam hari ini bersama Pak Haji Anang Syahrani. Banjarmasin 499 tahun, lintas abad kota 1000 sungai. Sebuah usia yang memang ini tidak muda lagi, tapi tentu saja masih banyak hal-hal yang harus terus dibenahi untuk kemajuan bersama, sebagaimana program yang digaungkan oleh pemimpin kota Banjarmasin saat ini, yakni Bamara, Banjarmasin Maju Sejahtera. Tidak hanya maju tapi juga sejahtera. Tapi bagaimana mau sejahtera kalau belum maju? Baiklah, jadi ini
menjadi tanggung jawab kita semua ya. Baik, dalam sajian seni beragam karya itu bisa dilakukan ya. Jadi kalau penulis barangkali mencatatkan ini semua dalam bukunya, terus juga seniman, pemusik atau apa gitu kan, mungkin menjadikan sebuah lagu. Nanti ya seniman termasuk juga seni madihin ya. Ini adalah kearifan lokal masyarakat Banjar, sebuah seni tutur yang syarat makna. Jadi tidak hanya hiburannya saja, tidak hanya tepukan gendangnya saja, tapi juga ada pesan-pesan yang baik tentu saja di dalam seni madihin ini dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga di hari jadi Kota Banjarmasin ini. Selain program-program pemerintah ya, para seniman-seniman ini juga punya caranya sendiri untuk menyalurkan aspirasinya, termasuk juga Pak Anang malam hari ini ya. Baik, silakan Pak Anang. Kalau tadi kita sudah nikmati syairnya, kisahnya juga sudah sebagian, sekarang madihinnya. Menjarat kaladi menjarat kaladi baik katrotan dipilin di bunconya dua manjara menjaratkanlah di baik katrotan Assalamualaikum salam ulun mulai awan pendengar setia RRI, bertemuan pulang kita malam ini. Awan ulun Haji Anang Sahrani, seniman madihin seni tutur urang bahari. Ulun dikawani ini oleh Mbak Eli, mengatakan hikayat kisah bahari 499 usia Banjarmasin itu wayahini, melintas abad, melintas histori. Babuli ke dahulu ke awal permulaan, sebuting pantun serupa kekembangan, baik diarai makna nang tersimpan, demintu madihin
seni tutur khas Kalimantan Selatan. Babulik dahulu aka awal pamulaan, sabuting pantun sarupa kakambangan, baik diarai maknan nang tersimpan, damintu madihin sudah maaturakan. Menjarat kaladi adingai baik kata dua, empat dibuncu itu babuncu dua. Selamat hari jadi Kota Banjarmasin, 499 sudah usianya. Banjarmasin maju, Banjarmasin sejahtera. Sejahtera anak 499 sudah usianya. Sejak masuk ke Islam ini Pangeran Samudra, Sultan Suriansah, Sultan Islam pertama. Di Kampung Kuin ini lokasinya, ada makam beliau, masjid itu paketannya. Lewat sejarah panjang ceritanya, beliau masuk ke Islam itu hari Arba 8 Zulhijjah, itu bulan Arabnya. Pukul 10 sejarah mencatatnya, amun kada salah tahun 932 hitungan Hijriyah ulunlah membawa. Tahun Masehi lain pulang sambatannya, 24 September 1526 dalam sejarahnya. Kota Banjarmasin harapan kita semua. Kota Banjarmasin artinya Bamara, maju dan sejahtera. Alhamdulillah sudah ada kemajuan. Sampah ini dikendalikan, tinggal lagi membangun kesadaran. Membuang sampah jangan sembarangan, apalagi di sungai jar urang dituyukakan. Karena sungai uratna di kehidupan. Dahulu kadada jalan di daratan, jalan di sungai puncak kehidupan. Rindu sungai, rindu Banjarmasin 499. Menggali Banjarmasin 3 pendekatan pasti. Pendekatan secara histori, yang kedua antropologi, yang ketiga itu sosiologi. Ini sangat jelas secara akademisi, termasuk budaya kultur orang bahari. Mudahan Banjarmasin budaya tetap lestari, termasuk kemadihin nang di bawah Haji An. 'An. Nang Saharani.
tadi kita ambil kesimpulan. Mudah-mudahan usia 499 Kota Banjarmasin selalu dimudahkan. Kota berkah jar urang peninggalan. Kota pusaka warisan pada Tuhan. Mudah-mudahan berkah didapatkan, termasuk sejarah Islam di Kalimantan Selatan. Dimulai kota Banjarmasin, tonggak sejarah Islam dipadahkan. Satu langsung berhenti. Baik, terima kasih Pak Haji Anang Syahrani yang sudah menyampaikan kisahnya, kemudian juga seni madihin dalam tema kita Banjarmasin 499 tahun. Ya, ada yang baca bukunya tebalnya minta ampun Pak Anang tentang sejarah, biasanya kan gitu ya. Tapi apa gitu ya kan. Tapi ada yang walaupun sebentar tersampaikan, oh begitu ya kurang lebihnya sejarah dari kota Banjarmasin, di mana keberadaan sungai pernah begitu berjaya. Betul. Dan julukan kota seribu sungai disematkan untuk kota Banjarmasin ini juga bukan tanpa alasan, bukan hanya keberadaan sungainya yang banyak, tapi juga sebagai urat nadi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Dan itu kita berharapnya tidak hanya tinggal sejarah, tidak hanya sebuah nostalgia saja di masa lalu ya Pak Anang ya. Maka tanggung jawab kita semua saat ini untuk bisa memulihkan kembali lah kondisi sungai, walaupun mungkin tidak dijadikan sebagai sarana transportasi yang utama seperti halnya dulu. Setidaknya sungai-sungai yang ada ini bersih, kan enak kalau dilihat gitu ya, sebagai wisata unggulan juga. Bahkan kalau di daerah lain mau bikin yang terapung-terapung gitu buatan loh Pak Anang ya. Kita ini sudah dianugerahi Masya Allah, Alhamdulillah ya kan, alami, tinggal merawatnya saja. Sudah bersatu padu kah Pak Anang? Sudah bersatu padu dalam istilah Banjar ya kan? Iya, jangan sampai. Jangan sampai ya. Bersatu padu itu kan bersampuk dapur. Ini istilah Jadi lagi ya. Jadi jangan sampai sungai itu nanti ditutup oleh pemukiman. Kita silahkan untuk mendirikan sebuah bangunan, tapi juga etika, estetika, keindahan juga itu juga mempengaruhi. Dan upaya dari Pemko Banjarmasin saya sudah mengapresiasi, ada kawasan-kawasan bangunan-bangunan liar itu ditertibkan, kemudian dijadikan kawasan siring. Nah, walaupun gitu ada min dan plusnya. Ada good news, ada bad newsnya. Nah, ini juga melanggar umpamanya ini menyangkut masalah kehidupan. Tapi kita juga berbicara pendekatannya humanis, bagaimana. Saya lihat itu di Muara Kelayan itu sudah bagus. Kemudian di daerah Sungai Baru itu sudah diadakan pembebasan lahan. Nah, mudah-mudahan di daerah yang lain tujuannya adalah gagasan kita sabaratan. Kayak apa Banjarmasin itu kembali kepada sejarah kejayaannya. Bersih, tenang, kemudian alami. Nah, orang juga akan datang ke Banjarmasin, magnetnya juga kuat. Oh, nyaman benar coba buat di Jukung. Nah, kita harapan juga kita karena Bahari itu ada Jukung Tambangan. Kemudian juga ada Jukung Jagita Toraja. Nah, seperti apa bangunannya, kita berharapkan juga dengan instansi terkait supaya orang melihat bagaimana sih Jukung tempo dulu. Kemudian Jukung Tambangan itu kan Jukung taksi kita. Yang kayak mobil tuh kan ada taksi. Trayek lah Bahari kan. Cuma kadang menggunakan mesin. Mereka menggunakan bahasa dayung. Sehingga memang kalau dari segi efisiensi sangat lama. Tetapi saya lihat dulu zamannya beberapa wali kota yang terdahulu, termasuk juga jembatan itu kan ditinggikan.
Nah, itu mudah berlanjut nanti sehingga bisa masuk ke kanal-kanal. Nah, orang melihat, oh ini kota Banjarmasin. Nah, tapi jangan juga kesannya negatif. Sampahnya juga dibasihi. Kemudian membuang sampah jangan sembarangan. Sehingga upaya kita mewujudkan Banjarmasin maju sejahtera itu bujur-bujur terrealisasi. Iya, tidak hanya kata-kata manis saja ya. Betul, Dina, harapan kita. Kita kalau mau bernostalgia kan memang suka yang lama-lama, Pak. Betul. Kalau cepet-cepet kan berarti enggak ini ya. Baik, artinya, tadi yang penting terencana dengan baik, bertahap, sesuaikan dengan APBD kita, kemampuan kita, kemudian mengelola ekonomi yang bagus, supaya masyarakat bisa merasakan hasilnya. Iya. Pelan-pelan tapi memang arahnya ke Betul, sana ya. artinya kita merasakan bahwa saya pendengar juga itu dari seorang wali kota bahwa Banjarmasin sekeping surga yang diturunkan Allah di kota Banjarmasin. Nah, ini ungkapan yang luar biasa ya. Ada etika dan juga estetika. Betul. Tadi kalau kata Pak Nah, Anang ya. Jadi etikanya dijaga, estetikanya jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita kan punya jukung tadi. Itu kan menyangkut juga etika humanistik. Makanya pakaian kita itu pakai celana, pakai tapi, bokopia, bakayu. Nah, kita ingin sebenarnya harapan kita ke depan ada disediakan jukung-jukung gasan bakayu. Nah, kemudian ada jukung tambangan. Nah, kemudian ada jukung raja. Seperti Sultan Sulianti Saroso jukungnya nggak ada deh. Nah, beliau kan kalau kan jukung benderanya aja namanya dulu namanya ya Tatunggul Wulung Wanara Putih. Tatunggul Wulung Wanara Putih. Ya, bagus ya Pak ya namanya. Wanara itu kan seperti apa aja kerak ya, Wanara Putih, kerak putih. Kemudian di belakang itu nama apa namanya? Nama benderanya juga ada, Mbak Eli. Namanya itu adalah kalau nggak salah Naga Blimbur. Dan Jukung Sultan Suryansa itu nama beliau, nama jukungnya itu adalah Banawa Gurap. Artinya? Banawa itu kan sejenis jukung kecil, bahasa lama itu. Nah, jadi gurap itu kan gurap itu nama jukung istilahnya jukung kecil. Tapi kalau Banawa itu namanya. Nah, saya kurang mendalami arti Banawa itu. Ini yang barangkali harus kita hidupkan dan kita kenalkan lagi ya untuk generasi penerus. Nah, kebetulan kan kita juga Sultan Suryansa sebelum beliau terjadi perang itu ada minta surat permohonan bantuan ke Kerajaan Demak. Ini juga harus kita kenalkan lagi nanti bagaimana bentuk suratnya, kemudian bahasanya bahasa apa. Nah, kemudian kita ceritakan kepada anak cucu kita bahwa proses berdirinya kota Banjarmasin ini panjang. Nah, dan yang tidak panjang adalah waktu kita malam waktu hari kita ini sebenarnya ya. saya ingin berlama-lama ini. Tapi karena waktu juga ya. Mudah-mudahan nanti di pekan berikutnya kita bisa lanjutkan kembali silaturahmi untuk kita menikmati melestarikan kesenian Madihin ini ya Pak Anang ya, sekaligus kita juga mengenal lebih dekat lagi tentang daerah kita yang penuh dengan kearifan lokal ya. Salah satunya adalah usia kota Banjarmasin yang sudah hampir 5 abad ini. Apa yang sudah kita lakukan ya? Apakah kita masih membuang sampah sembarangan? Kapan ini program Bamara sukses kalau begitu ya? Perdanya sudah dibuatkan. Jadi harapan kita dengan Kota Banjarmasin karena besok tepat 24 September ya. 24 September 24 September itu adalah hari jadi Kota Banjarmasin. Harapan kita Banjarmasin semakin maju, semakin sejahtera, semakin bersih kotanya, sadar masyarakatnya, kesadarannya tinggi sehingga dalam mengelola sampah-sampah itu bisa teratasi dengan baik. Jadi saya hanya bisa mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-499. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kota kita yang tercinta ini, masyarakatnya damai, humanis dan jangan bacakut papadaan. Sebuah pesan yang memang syarat dengan kearifan lokal ya. Jangan bacakut papadaan, gawi sabumi, rakat bading sana gitu ya.
Aku jadi tahu ini Pak saya Pak. Bakat bening sanak tuh lawang kuning biasanya. Udah saya jadi orang Banjar ini. Baik, terima kasih Pak Anang, selalu sehat gasan pian ya. Sukses terus juga. Mudah-mudahan kesenian Madihin ini juga makin terus dicintai, dilestarikan oleh banyak orang dan banyak lagi penerus-penerus Pak Anang di kemudian hari ya. Baik, selamat hari jadi Kota Banjarmasin besok tepatnya 24 September 2025. Semoga seperti yang sudah disampaikan Pak Anang tadi, Kota Banjarmasin menjadi kota yang maju, sejahtera, tidak hanya kotanya tapi juga kita semua sebagai penduduknya ya. Baik, terima kasih sudah bersama di sajian Madihin Syair Bakisah malam hari ini yang bisa Anda dengarkan setiap Selasa malam jam 21 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli mengucapkan selamat malam, salam budaya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.